kita bahas kali ini yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum memasuki materi, kalian perlu tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Kita bahas pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Pengertian ketidaksamaan. Ketidaksamaan adalah pernyataan atau kalimat tertutup yang memuat notasi kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Yang kedua, pengertian pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Yang ketiga, pengertian pertidaksamaan linier satu variabel. Menarik kesimpulan dari ketidaksamaan dan pertidaksamaan, maka pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya satu. Ingat, memuat satu variabel, pangkat tertinggi variabelnya satu. Contohnya, AX ditambah B kurang dari C. Di sini ada yang disebut variabel. Variabelnya adalah X, koefisiennya adalah A, dan konstantanya adalah B. Contoh yang kedua, ada 3Y ditambah 4 lebih dari sama dengan 5. Maka variabelnya adalah Y, koefisiennya adalah 3, dan konstantanya adalah 4. Contoh yang ketiga, ada 2X ditambah 3Y dikurangi 2 kurang dari sama dengan 12. Maka variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Koefisiennya juga ada 2, yaitu 2 dan 3. Konstantanya negatif 2. Contoh yang keempat, X pangkat 2 ditambah 3 lebih dari 20. Maka variabelnya adalah X pangkat 2, koefisiennya 1. Kenapa 1? Karena X ini melambangkan 1X. X kuadrat ini melambangkan 1X kuadrat. Maka koefisiennya adalah 1. Ketika 1 koefisiennya tidak perlu ditulis, cukup X kuadrat saja. Konstantanya yaitu 3. Maka menarik kesimpulan dari contoh-contoh di atas, maka yang contoh pertama AX ditambah B kurang dari C ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Benar. Yang kedua, 3Y ditambah 4 lebih dari sama dengan 5. Maka dapat disimpulkan bahwa ini benar merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena variabelnya hanya 1 dan pangkatnya juga 1. Yang ketiga. Contoh yang ketiga ini
bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena variabelnya ada dua di sini, ada X dan Y. Maka ini bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Dan yang terakhir keempat, ini juga bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena variabelnya pangkatnya 2 bukan 1. Maka dapat disimpulkan ini bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Bukan. Selanjutnya B, ekuivalensi pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, pertidaksamaan yang ekuivalen. Apa artinya? Pertidaksamaan yang ekuivalen adalah pertidaksamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama. Contohnya di sini yang A, kedua ruas kita tambahkan. Contoh yang pertama, kita tambahkan dengan angka 3 kedua ruasnya. Pertidaksamaan yang pertama ada 2x ditambah 5 kurang dari sama dengan 7. Maka kita masuk ke caranya. Ada ruas sebelah kiri 2x ditambah 5 kurang dari sama dengan ruas di sebelah kanannya adalah 7. Maka kita tambahkan 2x ditambah 5 dengan angka 3. Ruas sebelah kanannya 7, kita tambahkan pula dengan angka 3. Keduanya sama-sama kita tambahkan dengan angka 3. Karena 2x koefisien yang memiliki variabel tidak memiliki teman, yang memiliki teman adalah konstanta 5 dengan 3, maka kita jumlahkan 5 ditambah 3 menghasilkan 2x ditambah 8 kurang dari sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan 10. Maka pertidaksamaan yang kedua didapat adalah 2x ditambah 8 kurang dari sama dengan 10. Kita simpulkan sama-sama. Pertidaksamaan 1 yaitu 2x ditambah 5 kurang dari sama dengan 7 ekuivalen dengan pertidaksamaan yang kedua, 2x ditambah 8 kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya contoh yang kedua B, kedua ruas kita kurangi, artinya ruas kanan dan ruas kiri kita kurangi dengan X. Pertidaksamaan 1 yaitu 3x ditambah 5 kurang dari x ditambah 7. Caranya yaitu ruas sebelah kiri 3x ditambah 5, ruas di sebelah kanan x ditambah 7. Ruas sebelah kiri kita kurangi dengan x, 3x ditambah 5 kurangi x, dan ruas di sebelah kanan pula kita kurangi dengan x. X ditambah 7 dikurangi x. Maka yang saling memiliki variabel kita dekatkan. Mana yang di ruas kiri, yaitu 3x dengan min x atau 3x dikurangi x. Kita dekatkan mereka, 3x dikurangi x, lalu ditambah 5 kurang dari ruas sebelah kanan. Mana yang memiliki variabel x dikurangi x, kita dekatkan. X dengan dikurangi x kita dekatkan. X dikurangi x ditambah 7, maka 3x dikurangi x didapat 2x. Kenapa 2x? Karena 3 dikurangi 1 menghasilkan 2. Ingat, variabel jika koefisiennya 1, maka koefisiennya tidak perlu ditulis, cukup ditulis x saja.
saja. Maka 3x dikurangi x atau 3x dikurangi 1x sama dengan 2x ditambah 5 kurang dari x dikurangi x habis, maka sisa 7 saja. Maka didapatlah persamaannya yang kedua, yaitu pertidaksamaan yang kedua yaitu 2x ditambah 5 kurang dari 7. Selanjutnya kita tarik kesimpulan. Maka kesimpulannya pertidaksamaan 1 3x ditambah 5 kurang dari x ditambah 7 ekuivalen dengan pertidaksamaan yang kedua yaitu 2x ditambah 5 kurang dari 7. Contoh yang ketiga C. Kedua ruas kita kalikan. Kali ini ruas kanan dan kirinya kita kalikan dengan angka 2. Pertidaksamaan yang pertama yaitu setengah x ditambah 1 lebih dari 5. Maka caranya ruas di sebelah kiri setengah x ditambah 1 lebih dari ruas di sebelah kanan 5. Masing-masing ruas sebelah kiri setengah x ditambah 1 kita kalikan dengan 2. Begitu pula ruas di sebelah kanan 5 kita kalikan dengan angka 2. Perhatikan, ini akan kita kali pelangi. Setengah x kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu, mendapatkan 2/2x. Lanjut kembali, 1 kita kalikan dengan 2 mendapatkan positif 2, maka 2/2x ditambah 2 lebih dari 5 kali 2 sama dengan 10. Diingatkan kembali, ini kalikan pelangi untuk ruas sebelah kiri. 2 dikalikan setengah x didapat 2/2x. Lalu 2 dikalikan 1 didapat 2. Oke, kita lanjutkan. 2 dibagi 2 didapat 1. Karena hanya angka 1, maka koefisiennya tidak perlu ditulis, cukup variabelnya saja x. Maka didapat x ditambah 2 lebih dari 10. Pertidaksamaan yang kedua didapat adalah x ditambah 2 lebih dari 10. Kesimpulannya adalah pertidaksamaan 1 yaitu setengah x ditambah 1 lebih dari 5 ekuivalen dengan pertidaksamaan yang kedua x ditambah 2 lebih dari 10. Selanjutnya D. Kedua ruas kita bagi. Ruas kanan dan ruas kirinya kita bagi dengan angka 2. Pertidaksamaan 1. Ingat, pertidaksamaan 1 yaitu 2x ditambah 4 kurang dari sama dengan 8. Caranya yaitu ruas di sebelah kiri 2x ditambah 4 kurang dari sama dengan 8. Ruas di sebelah kiri 2x ditambah 4 kita bagi dengan angka 2. Begitu pula ruas di sebelah kanan angka 8 kita bagi dengan 2. Atau dapat ditulis 2x ditambah 4/2 kurang dari sama dengan 8/2. Pertama kita bagi dulu, 2 dibagi 2 dapat 1. 1x cukup ditulis x saja. 2
ini membagi angka 4 kembali. 4 dibagi 2 dapat 2. Maka didapat X ditambah 2. Dari mana? Kita ulangi. 2X dibagi 2 didapat 1X. Maka karena 1 koefisiennya, cukup ditulis variabelnya saja X tanpa menulis angka 1. Cukup ditulis X-nya saja. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kurang dari sama dengan 4. Didapatlah pertidaksamaan X ditambah 2 kurang dari sama dengan 4. Maka kesimpulannya, kita tarik kesimpulannya apa? Pertidaksamaan yang pertama, 2X ditambah 4 kurang dari sama dengan 8, ekuivalen dengan pertidaksamaan yang kedua, yaitu X ditambah 2 kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya B. Penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, sifat-sifat yang berlaku dalam pertidaksamaan. Perhatikan dan simak dengan seksama. Yang pertama, tanda ketidaksamaan tidak berubah. Ingat, tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Tanda tidak berubah jika kedua ruas dikurangi dengan bilangan yang sama. Yang kedua, tanda ketidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Tanda ketidaksamaan tidak berubah jika dibagi atau dikalikan kedua ruasnya dengan bilangan positif yang sama, bilangan positif. Yang ketiga, tanda ketidaksamaan akan berubah jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jika dibagi atau dikali kedua ruasnya dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaannya akan berubah. Selanjutnya, grafik pertidaksamaan linier satu variabel. Contoh. Di sini ada contoh X kurang dari 5. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Karena tandanya kurang dari 5, maka angka yang kurang dari 5 yaitu 1, 2, 3, 4. Himpunan penyelesaiannya hanya angka 1, 2, 3, dan 4. Maka arsiran panah akan mengarah ke sebelah kiri karena kurang dari. Ingat ya, kalau dia kurang dari, maka di atas angka 5 ini lingkarannya kosong, tidak diarsir warna. Selanjutnya, X kurang dari sama dengan 5. Ini akan berlaku berbeda dengan X kurang dari 5 karena ada tanda sama dengan. Kira-kira bagaimana kalau ada tanda sama dengan? Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Jika ada tanda sama dengan kurang dari sama dengan 5, artinya 5-nya ikut menjadi penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya 1, 2, 3, 4, dan 5. 5-nya termasuk himpunan penyelesaian. Maka panahnya dan arsirannya tetap mengarah ke sebelah kiri karena tandanya kurang dari. Bedanya, di atas angka 5 ada lingkaran yang kita arsir penuh
atau kita warnakan penuh. Contoh selanjutnya, ada X lebih dari 5. Karena tandanya lebih dari, maka perhatikan garis bilangan berikut ini. Tetap, yang lebih dari 5 angkanya berapa? 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini merupakan himpunan penyelesaiannya. 6, 7, 8, 9, 10. Karena lebih dari, maka angka 5 tidak ikut dalam himpunan penyelesaian. Dan lingkaran di atas angka 5 tidak perlu diarsir atau tidak perlu diwarnai. Karena tandanya lebih dari 5, maka panah atau arsirannya akan mengarah ke sebelah kanan. Selanjutnya, X lebih dari sama dengan 5. X lebih dari sama dengan 5. Karena lebih dari sama dengan 5, maka 5-nya ikut enggak dalam penyelesaian? Ikut, benar, karena ada tanda sama dengan. Maka perhatikan garis bilangan berikut ini. 5-nya merupakan himpunan penyelesaian karena ada tanda sama dengan. Himpunan penyelesaian terdiri dari 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka panahnya karena lebih dari mengarah ke sebelah kanan dan arsirannya pun ke sebelah kanan. Dan di atas angka 5 ada tanda lingkaran. Kita arsir penuh atau kita warnai penuh karena tandanya adalah sama dengan. Penjelasan yang terakhir dari saya materi ini. 3. Contoh soal permasalahan sehari-hari pertidaksamaan linier satu variabel. Ada contoh seperti ini. Pak Irfan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Irfan 60 kg dan dia akan mengangkut barang setiap box beratnya 20 kg. Tentukan banyak box yang dapat diangkut sekali jalan. Kita jawab sama-sama. Kita misalkan dengan pertidaksamaan AX ditambah B kurang dari sama dengan C. Ibu, kenapa kurang dari sama dengan C sih, Bu, tandanya? Kenapa? Karena daya angkutnya tidak lebih dari 500 kg. Arti tidak lebih berarti kurang. Tidak lebih dari 500 kg. Maka tanda ketidaksamaannya yaitu kurang dari sama dengan. Di sini ada AA melambangkan untuk berat per box, B melambangkan berat Pak Irfan, maka yang C daya angkut mobil melambangkan daya angkut mobil, yang X melambangkan banyaknya box yang dapat diangkut sekali jalan. Contoh, kita simpulkan ya. Maka A-nya jadi apa? A-nya menjadi berat per box berapa? 20. Maka A-nya kita ubah menjadi angka 20. 20X ditambah B, berat Pak Irfan. Berapa Pak Irfan beratnya? 60 kg. Maka 20X ditambah 60 kg kurang dari sama dengan C. Daya angkutnya berapa? 500 kg. Maka 20X ditambah 60 kurang dari sama dengan 500. A-nya kita ganti dengan 20, B-nya kita ganti dengan 60, C-nya kita ganti dengan 500. Masuk ke penjelasan. Penyelesaiannya adalah 20X ditambah 60 kurang dari 500. Angka 60 di sini positif karena pindah ruas, positif pindah ruas menjadi negatif.
20x kurang dari sama dengan 500. 500 di sini kita kurangi dengan 60. 60-nya pindah ruas karena awalnya positif menjadi negatif. 500 dikurangi 60, maka didapatlah 20x kurang dari sama dengan 500 dikurangi 60, 440. 20x artinya apa? 20 dikalikan x. 20-nya akan kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka akan menjadi tanda bagi. Tadinya kali di sebelah kiri, 20 dikalikan x, pindah ke sebelah kanan menjadi tanda bagi. Maka x sama dengan kurang dari sama dengan 440 dibagi 20. Maka x kurang dari sama dengan 22. Didapatlah 440 dibagi 20, hasilnya 22. Kita simpulkan sama-sama. Jadi banyaknya box yang dapat diangkut selama 1 kali jalan yaitu 22 box. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.